subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Ya pemirsa dan juga Lista, biasanya di musim hujan seperti ini, mie instan ini jadi salah satu makanan favorit karena apalagi yang berkuah, karena bisa menghangatkan badan dan juga rasanya enak. Selain itu praktis ya, tapi seringkali bagi warga Indonesia khususnya mungkin masa kecil kita berdua ya, mie instan ini justru dijadikan lauk, bukan jadi makanan utama. Nah berbicara mengenai mie, biasanya kalau misalkan mau beli mie, ini salah satu pusat berbelanja di Jakarta mendirikan surga mie instan. Penasaran? Wow, penasaran di mana lokasinya? Berikut liputannya untuk Anda. Mie instan menjadi salah satu makanan yang banyak digemari masyarakat Indonesia. Selain karena alasan praktis, mie instan juga murah dan bisa ditemukan dengan mudah di berbagai tempat. Tingginya minat masyarakat pada mie instan hingga membuat salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat menyediakan surga mie instan. Kebetulan konsep ini adalah konsep terbarunya dari KKV. Jadi itu dia message yang kita mau sampaikan adalah pengunjung itu bisa mengobati rasa kangennya dia dengan mie instan. Disebutnya ini adalah instant noodle wall. Tidak perlu lagi membeli dengan mengandalkan jasa titip barang jika ingin menikmati semangkuk mie instan dari luar negeri. Karena di toko ini ratusan varian mie instan dari luar negeri bisa menjadi pilihan pencinta mie dan tentu saja dengan memperhatikan nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Karena di sini kan banyak banget varian mie yang menarik-menarik dan mungkin gak dijual di pasaran luaran. Jadi kayak kalau satu tempat ngejual banyak banget produk mie yang bervariasi ini, kenapa aku nggak datang? Dan aku juga pengen coba mie yang lain yang nggak pernah aku coba sebelumnya. Terus kalau takut akan kesehatan nih pasti takut ya, karena mulai kayak gimana ya, di TikTok apalagi ya, kayak suka ada aja gitu loh yang kayak masalah karena mie-nya, penyakitnya gitu-gitu. Surga mie instan juga bisa ditemukan di Solo, Jawa Tengah. Sebuah garasi rumah disulap pemiliknya menjadi toko unik yang hanya berjualan aneka mie instan. Itu karena mie ini kan ada yang mie bentuknya mie, ada mie soa, kemudian ada bihun juga masuk kategori mie, kemudian ada snack juga mie, kita padukan semua. Mie instan makanan praktis dan murah, namun tidak dianjurkan untuk dikonsumsi setiap hari karena bisa berdampak pada kesehatan. Agar tetap memperoleh gizi seimbang, disarankan untuk menambahkan sayur-sayuran sehat saat menyantap mie instan kegemaran Anda. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah kalau ada toko-toko kayak gini bisa jadi setiap hari makan mie instan, apalagi cuacanya kayak gini, enak kan yang anget-anget tapi gampang masaknya. Iya tapi hati-hati Wilson, tadi kan sudah diingatkan jangan setiap hari. Dan pemirsa, untuk mengetahui bahaya apa saja yang mengintai jika kita konsumsi mie instan secara berlebihan, sudah bersama kami Dr. Sonia Wibisono, praktisi kesehatan. Selamat siang dokter. Selamat siang, apa kabar Mbak Mas? Kabar baik dokter. Sehat. Dokter, bahaya dampak makan mie instan secara berlebihan ini sebenarnya apa saja sih dok? Ya, jadi banyak dampaknya seperti kekurangan serat, kemudian karena ketinggian dia banyak micin dan banyak natriumnya, jadi akan ada efek-efek samping yang berhubungan dengan micin, yaitu gangguan saraf dan garamnya terlalu tinggi dan bahan kimia yang terlalu tinggi, bisa merusak ginjal, liver, kemudian untuk orang yang udah 30 tahun ke atas itu bisa memicu terjadinya penyakit hipertensi, jantung, stroke, kolesterol juga gitu ya, karena dia kan juga mie itu banyak tepungnya gitu ya, jadi karbohidratnya tinggi, dia kurang serat, jadi kalau nggak ditambahin dengan lauk pauk itu maksudnya ayam, telur, ikan, daging, ya kalau nggak ada itunya berarti dia kurang gizi, kurang protein, jadi isinya cuman karbohidrat aja. Kemudian harus ditambahin sayur, karena sayur itu sebagai seratnya kan ya, dan vitamin dan mineral. Jadi isinya sebenarnya mie instan itu hanya tepung, kemudian MSG, bahan-bahan kimia, sama garamnya itu cukup tinggi, sama bumbu-bumbu lainnya lah yang mungkin chili oil gitu atau minyak gitu. Jadi gizinya itu memang kurang, tidak cukup, dan banyak pengawetnya yang bisa menyebabkan nanti jangka panjangnya kanker, penyakit-penyakit alergi muncul. Jadi memang seperti tadi narasinya tidak boleh dikonsumsi setiap hari. Jadi mungkin ya 2 minggu sekali atau sebulan sekali kalau pengen nyicip-nyicip ya.
Sama yang ini penting, jangan biasakan anak itu makan mie instan. Apalagi sekarang selama PSBB pandemi kan ibu-ibu banyak di rumah. Alangkah baiknya apabila masak sendiri, bahan-bahan yang fresh. Apalagi kalau di desa-desa itu banyak yang bisa punya kebun sendiri, sehingga bisa metik sendiri semua sayur-sayuran. Dan mungkin beternak ayam, telurnya juga ada sendiri, sehingga semuanya bisa tanpa pestisida, sehingga lebih sehat untuk fresh dimasak sendiri. Baik Dokter Sania, tadi banyak sekali udah informasinya bahwa ternyata makan mie instan baiknya mungkin 1 kali 2 minggu atau 1 kali sebulan seperti itu, dan juga ditambah dengan sayuran agar mungkin lebih ada gizinya. Nah, tapi Dok, ada juga di beberapa wilayah, di beberapa daerah di mana mie instan ini perannya diganti menjadi lauk seperti itu. Jadi ada nasi kemudian didampingi oleh mie instan. Nah, betul, ini kuahnya gimana, untuk Dok? jadi kuah nasi. Ini gimana, Dok? Itu salah kaprah banget ya, karena kita harus makan itu kan harus ada 4 gizi. Pertama karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak, vitamin dan mineral. Nah, yang ada pada mie instan hanya karbohidrat. Itu sama dengan nasi, sama dengan singkong, jagung. Itu semua sama karbohidrat perannya. Nah, makanya kita harus tambah yang lainnya, yaitu lauk pauk. Itu nggak bisa mie instan, karena mie instan itu karbohidrat, jadi bukan lauk pauk. Yang dibilang lauk pauk adalah protein, yaitu tadi saya bilang telur, ayam, daging, ikan. Ikan paling bagus sebenarnya ya, protein yang paling bagus itu dari ikan. Kemudian terus sayur, mayur, dan buah, itu untuk vitamin dan mineralnya gitu. Dan lemak yang bagus dari alpukat, kacang-kacangan. Nah, itu yang diperlukan semuanya. Misalnya tadi ada ide, mau makan mie instan, kemudian bakminya aja, kemudian kuahnya dibikin sendiri. Nah, itu lebih bagus sebenarnya dari kaldu ayam atau kaldu sapi. Itu kandungan proteinnya tinggi. Jadi jangan pakai bumbunya itu, karena bumbunya itu tuh isinya tuh cuman garam sama micin, MSG kan ya, dan bahan-bahan kimia tambahan lainnya. Jadi itu sebaiknya sih disingkirkan aja ya. Kalau misalnya mau pakai dikit aja gitu untuk rasa-rasa aja gitu ya. Lucu juga tadi kan dari instan berbagai negara, sebenarnya kita lucu sih bisa menemukan herbal-herbal yang unik-unik dari negara lain. Tapi mungkin sedikit aja sih Mbak, jangan semuanya gitu ya. Apalagi kalau yang mie kering tadi biasanya orang anak-anak kecil lah semuanya bumbunya. Wah itu tinggi banget kebiasaan makan garam dan micinnya. Tadi sudah sempat disampaikan juga sama dokter untuk penyajiannya. Ini untuk cara masak mie sebenarnya yang benar seperti apa? Karena ada beberapa yang mengatakan kalau misalkan untuk mie rebus pada saat makan mie-nya hasil rebusannya diganti dengan air biasa. Nah ini apakah benar? Bagaimana Dok? Iya, sebaiknya memang setelah, kalau misalnya mau ya memang sebulan sekali atau 2 minggu sekali makan mie instan itu kita rebus, kemudian airnya dibuang karena memang takutnya ada bahan-bahan kimia yang terkandung dalam mie-nya aja, itu juga ada bahan kimia dan pengawetnya, itu bisa sedikit ikut terlarut walaupun masih ada lah pastinya ya, tapi bisa dibuang kemudian diganti dengan air yang panas yang baru. Nah itu baru ditambahkan bumbu-bumbu lain lah ya, kalau bagus sih meracik sendiri bumbunya atau dari kaldu, tadi yang saya bilang kaldu ayam atau kaldu sapi. Kemudian baru ditambah-tambahin telur, atau ikan, atau ayam, dan sayur. Baik, terima kasih Dokter Sonia atas informasinya, banyak sekali ternyata informasi yang salah yang selama ini kita terapkan ya. Terima kasih dokter sudah mengkoreksinya dan ilmu-ilmunya. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini sebentar lagi Anda tidak perlu jauh-jauh ke Amerika Serikat untuk menonton festival musik Coachella. Betul sekali, karena MNC Lido City kini telah membangun Lido Music and Arts Center sebagai pusat festival musik terbesar di Indonesia yang bisa digunakan untuk area konser seperti Coachella. Siapa yang tak kenal festival musik Coachella di California, Amerika Serikat? Konser musik dengan menampilkan puluhan musisi internasional setiap tahunnya mampu menggait 250.000 pengunjung dari seluruh dunia. Kesuksesan Coachella menjadi inspirasi bagi MNC Lido City untuk membangun Lido Music and Arts Center. Di lahan seluas 5 hektar ini akan dibangun pusat festival musik dan seni outdoor berstandar internasional terbesar di Indonesia dengan daya tampung mencapai 50.000 pengunjung. Lido Music and Arts Center nantinya akan memiliki 4 panggung sehingga dapat menampilkan berbagai pertunjukan di waktu bersamaan. MNC Music and Arts Center ini adalah tempat di mana nanti acara-acara musik, ya, konser dengan berbagai tentunya tema ya, itu nanti disesuaikan persis seperti di California itu ada namanya Coachella. Itu dari sisi musiknya kita coba untuk
ambil dari situ beberapa idenya. Dan ini kita hadir di sini adalah the first world class outdoor music dan arts festival venue di Indonesia. Jadi setelah pandemi, kegiatan di alam bebas ini menjadi prioritas, menjadi salah satu preferensi dari masyarakat. Lido Music and Art Center akan menjadi tujuan utama penyelenggaraan berbagai festival musik dan seni bertaraf internasional di Asia Tenggara. Di lokasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai acara lain, seperti festival olahraga, berbagai pertunjukan, pertemuan budaya dan sosial, dan lain-lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, industri pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Salah satu destinasi wisata yang turut terpuruk adalah Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pun memiliki sejumlah strategi untuk benahi pariwisata. Ini pukulan yang terdahsyat untuk Bali. Sepatu. Sepatu, Mas. Lokal kah? Ini sepatu. Ini sepatu memang kelihatannya buatan Itali, tapi ini mereknya bukan merek Pra yang Itali, tapi ini Prabu. Pergi ke Jakarta, berjumpa Raisa. Waduh, cakep. Ke Kota Tua sambil bersepeda. Sungguhlah bangga di Indonesia. Pariwisatanya indah, karya sang pencipta. Kalau bicara dangdut, tidak mengajak Rhoma Irama, sungguh terlalu. Oke. Wush. Pemirsa, sudah 2 pekan harga cabai di pasar makin pedas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.